Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Final Notes Desi Anwar in association with Sektor pertanian merupakan sektor yang pada saat pandemi COVID-19 ini justru menunjukkan kinerja dan performance yang membaik dari segi produktivitas yang meningkat dan juga pendapatan yang semakin besar. Kontribusi dari sektor pertanian ini terhadap GDP atau PDB Indonesia juga terus meningkat. Nah, apa-apa saja yang dilakukan selama 2 tahun masa COVID-19 ini dan juga strategi serta rencana ke depan. Final Notes akan membahasnya bersama Menteri Pertanian. Kementerian Pertanian Republik Indonesia menargetkan peningkatan kesejahteraan petani melalui 3 program strategis. Ketiga program ini adalah penyediaan layanan kredit usaha rakyat atau KUR, program gerakan 3 kali ekspor atau GRATIEX, dan pembentukan Komando Strategi Pembangunan Pertanian yang disingkat menjadi Kostratani. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyatakan program KUR adalah program strategis untuk meningkatkan sektor pertanian dari hulu ke hilir dengan akses yang lebih mudah dengan bunga rendah. Program ini diharapkan mampu menopang dan memperkuat potensi pertanian di berbagai daerah. Selain itu, Syahrul menjelaskan Kementerian Pertanian juga punya program penguat melalui gerakan 3 kali lipat ekspor atau GRATIEX. Gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian agar bekerja dengan cara yang tidak biasa. Berikutnya, Kementan sudah membentuk Lembagaan Komando Strategi Pembangunan Pertanian atau Kostratani. Lembaga ini akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan. Selama 2 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini, banyak sekali sektor-sektor perekonomian yang terdampak krisis ya. Tapi ternyata ada satu sektor yang ternyata justru menorehkan performance yang cukup baik, yaitu adalah sektor pertanian. Ini juga berkaitan dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan juga harga komoditas yang pada saat ini juga masih baik. Nah, tentu saja ini merupakan suatu peluang untuk bertransformasi ke lebih baik lagi. Karena ingat saja sektor pertanian khususnya dan juga sektor pangan ini merupakan sangat-sangat vital bagi negara seperti Indonesia ini. Nah, apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mengambil peluang supaya pertanian di Indonesia jauh lebih baik lagi. Dan kalau bisa kita juga bisa lebih baik swasembada pangan ya. Saat ini saya berada di Makassar, persisnya di Pantai Losari, berjumpa langsung dengan Menteri Pertanian kita Pak Syahrul Yassin Limpo. Halo Pak Syahrul, apa kabar? Assalamualaikum, kabar baik, alhamdulillah. Iya, waalaikumsalam. Dan Pak Syahrul, kita melakukan wawancara ini tentu saja ini sudah kita semua sudah divaksin, sudah melakukan PCR dan kita juga jaga jarak. Nah, kita di Makassar. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke inti perbicaraan kita, katanya ada ini ya, ini ada acara ekspor akhir tahun yang di. Ya, salah satu Lakukan yang menunjukkan tren yang baik, tren yang sangat positif, bahkan ini menjadi energizer baru di bidang pertanian. Ekspor kita meningkat di saat COVID, di saat terjadi mana-mana di dunia. Kontainer susah, pertanian itu tumbuh di 2020 15,74%. Dan di 2021 ini trennya lagi di atas 500 triliun lebih. Dan itu bertumbuh di atas 49,7%. Itu tandanya. Ya. Dan hari ini kita ekspor 14 triliun lebih, 14,6 triliun. Ya, wow, ini luar hari. biasa.
menutup tahun di 31 kita buat ekspor, dan ini perintah presiden, perlihatkan kalau memang pertanian itu memang kuat. Iya, Dan saya lihat ini diuntungkan ya istilahnya pada masa pandemi ini, karena kan permintaan terhadap pangan juga semakin meningkat, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia ya. Sumbangan PDB dari pertanian juga kepada ya, anggaran kita juga semakin meningkat. Nah, Pak Syahrul, ini persisnya di sektor-sektor mana saja yang selama 2 tahun ini yang paling menonjol, yang paling berkontribusi terhadap peningkatan ini semua? Jadi 2 tahun COVID ini kan sesuatu yang katakanlah sesuatu yang sangat tidak pernah kita alami. Dan solusi dari COVID itu kan 2 memang. Medical solution, tentu vaksin dan lain-lain. Tetapi kan nggak kurang, makanan menjadi sangat penting. Orang nggak mungkin bisa sehat tanpa makanan yang nutrisinya cukup, tersedia dengan baik. Dan itulah yang kita coba lakukan. Dan ternyata pertanian itu bukan hanya makan. Pertanian itu langsung menjawab bahwa dia menjadi bagian untuk menghadirkan kesehatan manusia. Tidak hanya itu, dia menjadi lapangan kerja dengan tantangan apa saja. Mau COVID, mau apa, bahkan yang PHK balik semua ke desa, melihat bahwa mereka bertani. Kalau pulang ke desa bikin apa? Bertanilah. Dan ternyata cari uang tidak harus di kota lagi. Itu paradigma baru akibat tekanan yang luar biasa dari COVID, dan ternyata pertanian adalah solusinya. Tetapi pertanian apa yang paling menonjol? Hampir semua sektor. Tanaman pangan karena kita butuh makan. Kita butuh sayur, berarti tanaman yang berkait dengan hortikultura bisa dijual. Perkebunan ya kopi, coklat, sawit, semua. Dan tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Kontraksi ini kontraksi 2. Kontraksi dari katakanlah virus, tapi kontraksi alam juga terjadi pada saat yang bersamaan. Ekstrim cuaca kita hadapi, dan semua jawabannya ternyata di pertanian. Dan alhamdulillah PDB kita baik 2020, 2021 menunjukkan tren yang sangat baik, dan data statistik menunjukkan seperti dan revenue-nya juga apalagi dari ekspor ya, apalagi harga sawit juga sekarang sedang naik, tinggi, sedang naik. Nah, ini merupakan peluang ya untuk bertransformasi. Tapi ngomong-ngomong selama 2 tahun ini agar semua ini terpenuhi, berarti kan harus ada produksi yang ditingkatkan, harus ada yang jauh effortnya yang dilakukan. Apa saja yang selama 2 tahun ini, tentu, Pak? kalau kita bicara konsepsi panjang, Des, saya ingin katakan aja bahwa di saat COVID kita punya kesadaran bahwa pertanian dan makanan dibutuhkan, ini menjadi tekanan. Tekanan itu membuat seluruh jajaran pertanian bersama kelompok-kelompok tani, semua yang pemerhati terhadap pemerintah daerah, ayo kejar alam, di mana ada air tanam. Saya mau pakai bahasa verbal gitu supaya bisa ditangkap oleh publik. Itu bukan tanpa usaha. Jajaran Kementerian Pertanian udah 2 tahun ini tidak ada yang libur. Semua ada di lapangan. Tidak ada lockdown ya? Tidak ada work from home. Dan itu perintah presiden. Pertanian adalah kebutuhan esensial yang tidak boleh lockdown. Dan itu terjadi di saat semua orang tidak bisa keluar rumah. Dan tidak hanya itu, peranan-peranan digital kita mainkan. Toko tani kita buka di semua kabupaten dan daerah untuk bisa mengatakan bahwa akses-akses ini harus bisa berjalan. Dan ternyata tidak hanya pertanian yang tumbuh, lapangan kerja terfasilitasi, ruang-ruang untuk orang berbisnis terbuka, anak-anak muda udah main dengan startup-nya, dan ini bertumbuh. Dan ternyata bukan untuk hanya kepentingan nasional kan, karena ekspor pun anak-anak tembus. Saya kaget, ternyata tanaman hias kita kontraknya di luar 3,1 triliun. Itu kembang-kembang yang anak-anak muda, para petani-petani milenial melakukan komunikasi bisnis keluar, bisnis matching melalui awan, melalui internet, dan ternyata mereka bisa untuk. Nah sekarang itu ini sudah menjadi tanda-tanda bahwa sebenarnya kita negara tropis dengan komoditas yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan, yang ternyata diminati dunia. Nah sekarang ini ruangnya harus kita mainkan secara kuat. Dan transformasi ini kan, ya apalagi kalau kita lihat selama ini kan yang berkaitan dengan
pertanian itu adalah petani kita yang mungkin skalanya kecil dan dari kesejahteraannya kurang, sangat istilahnya rawan ya terhadap kenaikan atau penurunan harga, terhadap panen yang gagal, terhadap impor dan lain sebagainya. Saya mau ya satu persatu ya bertransformasi, karena yang namanya sektor pertanian ada hulu hilir, ada input dan outputnya. Dari awal inputnya itu sendiri, misalnya dari proses produksinya, mesinnya, teknologinya dan lainnya, apa yang kita bisa lakukan, Pak Mentan, untuk memastikan bahwa kita masuk ke ya itu era ekonomi 4.0 ini. Desi, gini, pertanian itu 3 agenda besar. Agenda di budidaya harus siap. Ya. Itu terkait dengan lahan existing yang sekarang, lahan intensifikasi, kita tingkatkan produksinya bla bla. Kemudian ada lahan existing, kita harus cari lahan baru, lahan marginal yang harus ditanam. Itu di budidaya. Kelompok taninya dibuat, pelatihannya dibuat, bagaimana menanam, teknisnya menanam, dan lain-lain. Tetapi agenda kedua adalah bagaimana memanen itu, melakukan pasca panen dengan baik sehingga tidak jadi kerusakan, sehingga harganya bisa tetap berkualitas dan naik. Ini juga satu agenda tersendiri. Dan kadang-kadang di off-farm ini marginnya jauh lebih terbuka, keuntungannya lebih besar. Ini harus dikelola, tidak boleh dibiarin petani sendiri, kita sekedar. Itulah peranan negara dan disitulah perintah Bapak Presiden. Mainkan di off-farm. Ya. Sehingga, itu di luar produksi, tapi nanti kalau budidaya. sudah dijual misalnya, jadi nilai misalnya, tambahnya itu harus contoh ditingkatkan. singkat dari singkong, sesudah dipetik singkong itu ditaruh di mana, kemudian di powder, dijadikan bubuk, sesudah itu jadi apa, kue apa gitu loh, kira-kira gitulah gambarnya. Selain dari pasca dan melakukan turunan-turunannya, melakukan budidayanya, melakukan industrinya, kita harus main dengan marketnya. Market nasional harus di luar. Kemudian kita berhadapan bahwa impor tidak harus selalu impor. Impor bukan sesuatu yang haram, tetapi kan kalau kita bisa buat sendiri kenapa harus impor? Dan ada masa-masanya. Ada masa-masanya. Tidak boleh bersamaan dengan panen kita kan. Nah itu yang berarti 3 agenda ini semua bertransformasi di saat-saat seperti ini. Dan sekarang ini lagi kencang-kencang kita dorong terus. Sehingga petani kita yang muda lebih khusus, karena muda itu lebih agresif dan lain-lain, kita dorong, kita berikan ruangnya dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, ya tentu saja intervensi kalau dari awal itu adalah intervensi KUR permodalan kan. Ya, penting, penting. Akses terhadap modal. Mungkin kita bicara khusus itu, bagaimana sebenarnya. Tetapi selain itu memang harus disiapkan konsepsinya. Ada 5 cara bertindak yang kita main. Ya, antara lain ya lahan intensifikasi itu produksinya ditingkatkan. IP-nya IP 100 harus menjadi IP 200. Kalau 1 kali panen kasih jadi 2 kali yuk. Kalau 2 kali kasih 3 kali yuk. Jadi jauh lebih produktif. Produktif. Berarti kan harus menggunakan misalnya bibit yang betul-betul harus varietasnya, ada research lead banknya, teknologinya harus main. Ya, nggak bisa begitu aja, harus dilatihkan, harus dan harus diikutin gitu. Jadi yang kedua, petani kan butuh modal. Presiden sudah siapkan KUR pertanian itu luar biasa membantunya. Nah, sesudah itu dirawat dengan baik, kita pakai percepatan melalui teknologi lah. Ya, bahkan artificial intelligence harus main agar bisa kita pantau di mana daerah-daerah yang akan hujan, di mana daerah-daerah yang akan kering, apa tindakan kita itu main di budidayanya, di hulunya. Tapi di paskanya, kalau ini satu hamparan 1.000-2.000 hektar begitu, kemudian tidak dipasca panenkan dengan cepat, dia bisa busuk. Dia bisa terendam kembali oleh air, mutunya bisa turun. Ya, bahkan harganya karena tidak terlalu kering, karena matahari, dia jamuran dan itu akan merusak. Ini harus diintervensi dengan pengenalan teknologi dan mekanisasi yang baru. Itu baru di paskanya. Sesudah itu tentu harus diajarkan lagi bagaimana mengolah turunan beras menjadi 12 turunan. Bisa jadi bedak, bisa jadi apa kan beras itu. Bisa jadi produk-produk hilirnya yang memiliki nilai tambahnya. Justru revenue-nya bisa lebih besar dari itu. Bagaimana misalnya jagung bisa 6 turunan. Banyak.
Dan itu dimainkan oleh ibu-ibu kita di saat pandemi nggak bisa keluar. Dan itu ketemu sekarang sedikit demi sedikit ketemu. Sesudah itu marketnya market nasional, kita temukan integratornya, seperti siapa yang beli jagung, siapa yang beli padi, tetapi memang karena kebersamaan produksi yang meningkat, kadang-kadang di saat panen harga ya biasalah dinamis, supply and demand main gitu. Nah di sini juga peranan negara dan peranan kerjasama dengan private sector menjadi penting. Kita ini tahun udah latih kurang lebih 1,7 juta orang. Hanya untuk bagaimana mengeluarkan kur, bagaimana memanage dengan alam yang ada, mengantisipasi cuaca ekstrim, itu ada. Mengentrepreneur kan ada. Pak Menteri, kita satu persatu ini banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bertransformasi, tapi yang paling pertama itu adalah tentu saja SDM-nya. SDM-nya, apalagi di sini ada dua petani yang biasa yang memiliki lahan sempit dan lain sebagainya, mungkin yang petani tradisional, dan kemudian ada petani yang kita inginkan, petani milenial yang paham menggunakan teknologi yang bisa membuat pertanian ini sebagai sesuatu yang naik kelas lah istilahnya, memiliki added value. Nah, ada akses modal untuk semua. Lebih mengenai KUR ini, ya kredit usaha rakyat ini, apa yang bagaimana nanti akan difokuskan itu pertama, dan juga siapa-siapa saja yang dilibatkan dan kira-kira penggunaannya seperti apa? Ya kalau kita punya konsepsi sudah ada, programnya udah ada, kemudian akan terjadi bagaimana memodalinya. Ya. Yang kedua menemukan varietas yang tepat. Membutuhkan backup katakanlah saprodi, pupuk dan obat-obatan. Ini semua harus main dalam pendekatan-pendekatan awal dan harus terkonsepsi. Desi ingin saya sampaikan, ini tahun 2020 KUR yang kami siapkan 50 tergunakan 55 triliun. Jadi dan lebih. Dan yang macet di pertanian itu 0,3%, 0,3%. Jadi hampir tidak ada artinya dibandingkan kepentingan rakyat yang begitu banyak. Oleh karena itu memang seperti yang saya bilang tadi, intervensi masuk permodalan. Sesudah itu tidak begitu aja, harus dilatihkan. Ini baru bisa dapat mengeluarkan KUR itu kan jajaran Kementan dan penyuluh saya ada 82.000. Itu harus turun, dilatihkan sekian juta orang caranya mengeluarkan KUR dari bank. Nggak bisa bank begitu-begitu saja bisa keluar kan. Itu nggak ada yang tahu capek-capeknya orang-orang jajaran Kementerian Pertanian. Tapi tidak begitu aja keluar ini. Dia harus paham, kalau kau ambil uang ini seperti ini, harus ditanam ini, kapan harus tanamnya, seperti apa menjaganya, melakukan penyiangan-penyiangan, menjaga supaya serangan hama itu ada. Harus ada ya. Iya, dan itu dilatih. Kita ini tahun udah latih kurang lebih 1,7 juta orang. Hanya untuk bagaimana mengeluarkan KUR, bagaimana memanage dengan alam yang ada, mengantisipasi cuaca ekstrim, itu ada. Mengentrepreneur kan ada. Nah, itu satu pilihan. Yang kedua, memang harus ada intervensi kepada pemanfaatan alsintan. Alsintan itu tentu saja ada pompa air untuk in out di lahan-lahannya. Nah, terlalu teknis. Tetapi ada combine harvester juga sekarang. Combine. Kalau tidak dia numpuk 10.000 tiba-tiba panen kan numpuk dia. Berapa hari mau dikerja? Harus mesin lah. Nah, tetapi bukan itu yang penting. Terutama di Jawa, lahan-lahan kecil. Perintah Bapak Presiden, saya selalu mengatakan perintah Presiden, karena ini betul-betul dari Presiden. Kamu nggak bisa meningkatkan kesejahteraannya kalau dia jalan-jalan sendiri. Kira-kira kasarnya gitu deh sih. Oleh karena itu dikelompokkanlah, dikooperasi ratusan hektar sampai 1.000 hektar, ada yang sekian puluh hektar, itu dikorporasi dari hulu sampai dengan hilirnya, dari budidaya, pasca panennya, digudangkan di mana, di dryernya di mana, kalau dia padi digiling di mana, dan sesudah itu baru ayo. Siapa anak-anak milenial mau jadi pemasaran? Ini terbuka untuk kamu.
gitu. Bahkan bawa perintah presiden cari yang mudah-mudah. Dan banyak minat ini selama 2 tahun ini. Banyak. Berapa persen kira-kira meningkat? Ya, Kalau tentu kita saja. lihat jumlah petani yang ada, berapa persen yang sekarang Kan begini, bisa Desi, milenial? kemarin itu orang merasa petani itu berlumpur-lumpur kaki, berbecek-becek tangan. Sekarang nggak lagi. Ada Sekarang mainnya internet gadget. of thing, ya pakai drone juga bisa, pakai artificial. Bahkan tidak hanya itu, kita bisa nanam sambil main-main pakai mobil kok, kayak yang Pak Presiden udah Iya. perlihatkan. Nah ini tergantung dari mana. Nah saya kembali bahwa korporasi itu menjadi penting. Karena kalau di korporasi begitu, input sampai dengan hilirisasi dan marketnya bisa terantisipasi lebih efisien, lebih efektif, marginnya lebih besar. Ya, jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ini agribisnis ya, pertanian masa depan ini, mekanisme itu sangat-sangat penting, teknologi sangat-sangat penting ya. Ini yang bisa membuat kita bukan saja meningkatkan produktivitas, tapi juga menciptakan produk-produk yang memiliki nilai tambah ya Pak Mentan dalam hal ini. Mekanisasinya nanti seperti apa saja? Ya, sekarang untuk menjawab cuaca yang ekstrim, produktivitas yang tinggi, tidak lain adalah teknologi, riset, sains menjadi penting. Oleh karena itu, Litbang bagi Kementan itu sangat-sangat menentukan. Semua daerah yang harus diserang, di-maintain, membutuhkan Litbang di depan. Dan investasi untuk Litbang ini bagaimana? Sesudah mereka sudah mengantisipasi dengan berbagai pendekatan artifisial, menggunakan katakanlah pencitraan satelit dan lain-lain, kerjasama dengan Lapan. Litbang katakan yang cocok ditanam di sini ini, varietas ini bla bla bla. Kalau dia agak dekat pantai, contohnya agak asin, oleh karena itu varietasnya ganti, bukan varietas bla. Itu mainan Litbang. Dan kami turun. Sesudah itu disesuaikan dengan, oh kalau begitu kita butuh permodalan alsintan yang lebih banyak. Nah, traktor apa yang, oh ini traktor 4 roda, belum tentu. Mungkin karena lahan sempit, mungkin karena dia lereng-lereng gunung, cukup traktor roda 2 sehingga mudah bukan hanya itu, kita butuh combine yang kecil supaya lebih bisa maksimal. Kita butuh pompa air, kita butuh penyemprot yang tidak pakai sprinkle, sprayer, tetapi kita butuh yang pakai jack pump, sekaligus tembak gitu. Ini tergantung dengan hasil-hasil yang dibutuhkan. Oleh karena itu, menjawab tantangan musim, menjawab produktivitas, tidak ada lain adalah mekanisasi dan transformasi teknologi harus menjadi bagian-bagian dari pilihan. Dan mulai 2021 akhir ini, kita udah masuk di situ. Kami punya 5 CB. CB pertama itu meningkatkan produktivitas, bahkan memperluas lahan, cari lahan baru, menurunkan importasi, itu CB1. CB2 adalah diversifikasi pangan. Tidak harus kenyang dengan beras. Masih banyak lagi di Indonesia ini. Orang di Sunda kalau suka talas pakai talas. Kalau orang di Papua suka sagu, kita perkuat yuk sagunya. Jagung, singkong, dan lain sebagainya itu bisa. Itu CB2. CB3 perkuat lumbung. Jadi setiap daerah punya lumbung pangan masing-masing. Kalau secara nasional pakai bulog, tetapi di provinsi ada nggak? Di kabupaten, bahkan di desa harus ada lumbung. Dan lumbung itu atau tempat penyimpanan itu atau gudang penyimpanan untuk in out itu bisa dimainkan anak-anak milenial kita. Kita ajarkan anak-anak milenial, kau buat sendiri. Dan kita fasilitasi dengan kredit KUR yang ada. Nah, yang keempat adalah modern farm. Bertani secara dengan cara modern. Ya. Bertani dengan vertikal. Bertani dengan menggunakan tidak lagi dengan cahaya, menunggu cahaya matahari dan hujan. Pakai greenhouse, greyhouse, pakai mulsa, pakai sungkup, dan bentuk-bentuk lain yang harus dilakukan. Yang kelima adalah kita mempersiapkan 3 kali ekspor. Desi, 2021 ini aku melakukan ODCOF, One Day with Indonesian Coffee, Fruit and Flower, ya katakanlah gitu ya. 3 itu 10 negara menghasilkan 7,2 triliun hanya dalam 3 hari.
Nah, dalam 3 Jadi hari. demand-nya lumayan sangat tinggi ya. Dan itu bukan pameran. Kayak dulu ini kita expo. Enggak, lu pergi duduk di warung kopi kerjasama dengan diaspora di sana, orang-orang Indonesia mau mahasiswa mau pekerja, panggil dia suruh cari supermarket. Gagasannya kira-kira tidak ada warung kopi besar atau kafe besar di dunia yang tidak gunakan kopi Indonesia, coklat Indonesia. Ya. Tidak ada flower shop yang besar di dunia yang tidak ada menjual tanaman hias Indonesia. Kira-kira gitu. Iya. Market terbesar khusus untuk kopi kita, tanaman hias kita mungkin ada Aku sedikit. ingin katakan seluruh dunia Seluruh dunia. membutuhkan. Karena kita punya spesifikasi kopi yang juga sangat menarik, Desi, gitu. Saya melihat salah satu bank yang paling agresif adalah BNI. Kenapa? BNI tidak menunggu hanya di hilir. Dia tidak menangkap di hilir. Dia masuk sama Kementan mulai dari bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk dilatih. Iya. Nah, kembali ke ini kan ada berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan. Tadi kan sudah disebutkan korporasi, jangan sendiri-sendiri, tapi kalau bisa disatukan dalam sebuah kelembagaan yang bisa dikelola dengan profesional, tentu saja ini meningkatkan mau tidak mau kan revenue dari petani itu sendiri. Ini selama 2 tahun ini kira-kira seberapa besar peningkatan dari pendapatan petani? Ada tapi kan peningkatannya. Khusus bagi mereka yang selama ini biasanya bertani hanya untuk mengisi perut istilahnya, subsistence level. Ini kan harus naik kelas. Ya, saya ingin membuka saja datanya BPS. Ya. Sebenarnya yang cocok jawab ini BPS. Tapi data BPS, kami start 2 tahun lalu 99%. Sekarang sudah 107. Rencana nasional itu 2024 baru 105. Ini 2 tahun kita udah sampai 107. Nilai tukar petani itu nilai kesejahteraan petani, margin petani. Dan yang menjadi petani dia data awal 2 tahun lalu 38 juta lebih, sekarang 41 juta lebih. Berarti akselerasinya cukup oke. Dan kesejahteraan dan margin petani ini kata data. Nilai tukar usaha petani juga naik dari 99 menjadi 107 lebih besar lagi. Nah, itu tandanya bahwa ya memang pertanian udah menjadi sesuatu yang menjanjikan depan mata kita. Pertanian itu Desi, ada yang 20 hari udah dipetik, ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 5 bulan, kau pilih mana? Nah, dan itu depan mata karena matahari tak pernah putus kan. Air setiap saat kita dapat di mana. Kalau begitu keterlibatan, pelatihan, keterampilan petani, ajakan-ajakan seperti yang Desi lakukan ini menjadi penting. Iya, jadi yang penting juga adalah meningkatkan kualitas SDM-nya, petaninya itu sendiri lewat training dan lain sebagainya. Tadi kan disebut ada KUR, ini kan biasanya dari Himbara, contohnya BNI yang salah satu yang terbesar. Ini peran kolaborasi khususnya dengan perbankan dalam melatih, memberikan semacam pendampingan dalam penggunaan kredit itu sendiri dan juga untuk meningkatkan hasil nilai tambahnya itu kan harus ada kan. Bagaimana Pak Mentan? Pertanian itu sesuatu yang menjanjikan, pertanian itu sesuatu yang pasti. Pertanian itu satu proses ekosistem yang bermuara pada profit center. Artinya kalau kau mau bertani pasti untung lah, kira-kira begitu. Dan pertanian nggak boleh sendiri, Kementan nggak boleh sendiri. Perbankan menjadi bagian penting, private sektor lain menjadi bagian penting, selain petaninya sendiri. Jadi setelah petani dilatih dan lain-lain, kita butuh perbankan untuk memberikan supportnya. Dan ternyata kan yang macet 0,03%, bukan 0,3, 0,03, sangat kecil. Kalau gitu kenapa Pak Bank? Dan ini ditangkap oleh BNI. Saya melihat salah satu bank yang paling agresif adalah BNI. Kenapa? BNI tidak menunggu hanya di hilir. Dia tidak menangkap di hilir. Dia masuk sama Kementan mulai dari bagaimana mempersiapkan anak-anak untuk dilatih, petani untuk dilatih. Bahkan pelatihan itu salah satu materi yang utama adalah mengeluarkan KUR.
kan aku nggak bisa bicara akademis nih, aku bicara dengan gaya petani aja. Bagaimana? Aku mau ngambil kur, tapi gimana caranya gitu? Itu dilatih bersama-sama. Dan alhamdulillah ternyata hasil latihan itu BNI termasuk dari persentase yang ada dari semua perbankan termasuk yang paling besar menyerap itu. Iya. Dan macet juga tidak ada di BNI kan gitu, kurang lebih quote and quote lah. Nah kalau begitu memang ada pertanian tidak boleh membiarkan, negara tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri, harus ada peranan negara. Negara juga tidak kuat sendiri, harus ada private sektor, integratornya harus disiapkan, biar kita sudah korporasi dan lain-lain, tetapi pembelinya tidak jelas. Oleh karena itu private sektor, dan private sektor juga untung kan. Nah, tidak hanya itu, ya tentu saja perbankan, dan komunikasi dagang ke luar negeri harus Dan jadi. peran Pemda juga kan harus Oh, selama Pemda ini, itu maksud saya kalau bilang Kementan itu berarti Ya. ada gubernur karena ada kepala dinasnya dan di selama situ. ini Ada kerjasama bupati. kolaborasinya cukup Iya bagus. harus. Ini sebagai Iya. mantan gubernur Iya, Sulawesi saya nggak pernah Selatan. tinggalkan gubernur, saya tidak pernah tinggalkan para bupati. Ya, tentu saja beliau akan expose sendiri, tetapi saya cerita begini, makro di dalamnya ada gubernur, di Iya. dalamnya ada Dan mau tidak mau iya, ini di kan dalamnya semua ada harus, menteri yang lain. ini kan semua mau tidak mau kan harus didukungin ya. Nggak bisa sejalan sendiri. Nah ini kan ekspor, apalagi kita sangat membutuhkan ekspor ya untuk meningkatkan pendapatan kita. Ini saya lihat pertanian ini dalam hal ini sangat-sangat berperan ya. Nah ada subsektor dalam pertanian kan ada perkebunan, tadi ada pangan, hortikultura dan lain sebagainya. Dan tentu saja yang salah satu yang kita inginkan harus ada produk-produk unggulan yang diekspor yang bisa sustainable untuk menjadi istilahnya ya dari mana kita bisa mendapatkan revenue terbesar. Apa kira-kira plan ke depan untuk ekspor? Selain hortikultura dan lain sebagainya. Ya, gini Des. Agak panjang kalau kita bicara karena komoditi kita ratusan, bahkan ribuan. Tapi kan ada yang diunggulkan Tapi tentu saja. ada yang kemudian kita booster lebih kuat sekarang. Yang sekarang aja. Ya. Kalau yang sudah terjadi aku nggak mau bicara lah. Tinggal lihat data kan. Misalnya saja sarang burung walet baru 2 tahun ini kita ambil alih dan booster. Ternyata sarang burung walet itu besar banget. Ini kan barang baru. Kita baru booster. Berarti kan rumah-rumah walet harus ditumbuhkan, bukan hanya rumah walet, rumah processingnya harus ditumbuhkan, kerjasama dengan Cinanya harus baik, kerjasama dengan negara lain harus baik, karena membutuhkan tracing yang kuat gitu. Yeah. Dia harus tahu, dia nggak boleh ada keracunan dan lain-lain. Yang kedua, porang. Porang kan kita makan serataki atau dan lain-lain itu yang kita beli dari luar itu harganya per kilonya kan 240.000. Yeah. Padahal kita bisa buat. Selama ini mungkin umbi-umbian kita justru jalan ke sana. Nah, ini kan tidak seperti membalik tangan. Dia butuh proses. Kita setelah banyak ekspornya, banyak produknya, di sana nutup lagi pelabuhannya, harga lagi turun, dan ini dinamika yang kita hadapi. Selain tentu kita berharap besok itu kita perkuat sampai 10 juta bibit yang berkait dengan kopi. Yeah. Coklat, kelapa, kenapa kita nggak kembalikan itu? Pinang, karena pinang diminati. Ya, mungkin Januari ini bahkan Pak Presiden akan turun lihat perkebunan kita. Sawit kita kalau kita harapkan hanya sawit yang seperti sekarang ini dan sudah di atas 15 tahun, produksinya udah turun sampai 40%. Ya, harus ada intensifikasi. Harus mau tidak di mau, replanting, dia harus ditebang. Tapi kalau pohonnya ditebang, tentu saja petaninya makan apa? Harus diganti dulu jagung di sekitarnya. 2 tahun dia tumbuh, makan dulu jagung. Dan itu kita harus jamin. Dan nggak mungkin mereka ngambil kredit sendiri kan. Inilah peranan-peranan negara melalui Kementan bersama itu dilakukan. Tidak harus dia dengan jagung aja, harus dikasih peternakan. Tetapi ya kita tentu saja karena kita kemarin memang anggarannya jadi terbatas karena refokusin semua kementerian, dia dipakai untuk vaksin untuk COVID. semua. Ya tentu saya peranan-peranan perbankan karena sapi itu kan harus didatangkan, ayam itu harus didatangkan,
di daerah-daerah tertentu bahkan babi kita dibutuhkan seluruh dunia. Kita genjot di pulau-pulau itu. Iya. Sehingga mainan-mainan ini harus ada. Jadi kalau Desi tanya komoditi apa yang paling utama, ya tentu ada di kepala saya. Sains, riset, dan teknologi harus menjadi bagian dari solusi. Tidak ada lagi pertanian tanpa artificial intelligence, tanpa melakukan pencitraan satelit dengan melihat berbagai agroklimaks yang ada. Kalau selama ini kan jangan sawit melulu, makanya saya senang mendengar, oh ada burung walet, ada porang, dan nanti juga kakao kita, kelapa kita, kopi juga kan bisa kita tingkatkan. Karena diversifikasi ini kan penting, dan Indonesia memang, dan Pinang, dan ini ya kita kan dulu Spice Island, orang datang berbondong-bondong ke sini kan untuk mengambil hasil bumi ini. Nah kalau kita Rempah-rempah bisa, kita iya dibutuhkan. rempah-rempah kita. Jadi sebenarnya kan banyak sekali yang kita bisa Desi, sekarang aku wilayahkan itu. Di mana wilayah diutamakan ya rempah, di mana diwilayahkan kelapa, di mana diwilayahkan kopi, di mana diwilayahkan coklat. Sehingga ada konsentrasi. Jangan di sini 10.000, 20.000, 1 juta situ, 2 juta di situ. Sehingga 2 tahun, 3 tahun kita lihat, dan ini memang keinginan negara. Tapi kan pemiliknya harus mau tidak mau ya komunitas rakyat, yang petani langsung. Jangan misalnya yang besar-besar atau Aku pemilik. mau kita turun ke lapangan ke Boyolali ya, Boyolali dan Karanganyar. Itu tanaman perkebunan pekarangan. Aku bagi 20.000 kelapa, 20.000 jeruk. Nanti di halaman rumah masing-masing dikumpul itu ada satu tempat di mana diindustrikan kelapa itu, mulai sabuknya, tempurungnya, santannya, airnya bisa. Dan tapi nggak usah pakai kebun, dirakyatkan aja. Ini uji coba. Nah, iya, ini bagus sekali, karena biasanya kalau kita bicara komoditas unggulan itu kan yang menikmati kan biasanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi kalau fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan pada petani kita, tadi sudah disebut ada KUR, BPJS tentu saja penting dong untuk memastikan bahwa mereka sejahtera. Itu asuransi menjadi penting, karena kan pertanian itu tergantung cuaca alam, tergantung dengan hama, tergantung dengan kadang-kadang bencana alam. Itu musuh utama. Belum lagi permainan tengkulak misalnya. Oleh itu asuransi menjadi penting. Tetapi saya berharap bukan satu asuransi dibuka aja, yang mana yang mau, supaya jangan ada yang semua berusaha lah. Gitu. Nah itu Desi. Tapi izin saya, dengan cara berpikirmu seperti itu, Des, kamu cocok jadi Kementan sebenarnya, jangan cuma menjadi penyiar televisi gitu. Enggak lah, ini sudah ada ahlinya deh. Tapi Pak, ini kita dulu ya, kita memang selalu bernostalgia zaman Pak Soeharto. Swasembada beras, nah ini selalu kita bangga-banggakan, kita dapatkan FAO tahun 80-an. Tapi saya lihat selama 2 tahun ini kita mengurangi kan impor beras. Nah ini ke depan supaya sustainable, supaya kita minimal ya. Jadi kalau bisa justru eksportir dari beras yang kita bisa produksi, yang kita bisa panen 3 kali setahun ini, bagaimana caranya? Jadi udah 2 tahun ini kita nggak impor beras kan. Yang diimpor itu, entahlah, aku nggak mau tahu itu. Tetapi menurut Presiden nggak boleh impor beras. Dan ternyata 2 tahun ini bukan kita kekurangan beras. Tahun lalu 2024 kita overstocknya di atas 5 sampai 7 juta ton. Ini sekarang di atas 7 sampai 9 juta ton. Loh, ada alasan apa mau impor? Yang ada adalah bagaimana kita ekspor keluar. Dan itu juga keinginan Bapak Presiden seperti itu. Oleh karena itu, saya berharap zaman dulu orang bisa swasembada ya, zaman kita harus swasembada lah. Minimal swasembada kita pada beras. Dan saya dengan jajaran Kementan ini lagi berusaha sekali, 17 Agustus nanti kita sudah bisa mengatakan kita swasembada beras. Gitu. Apalagi kalau kita dapat pengakuan ya dari dunia bahwa Indonesia. Tentu saja, jangan cuma kita aja yang merasa swasembada. Ya, tetapi kita harus dapat pengakuan dari, kan swasembada tidak datang begitu aja, ada prosesnya. Dia diproses berapa tahun, tidak bisa ini tahun tiba-tiba swasembada kan.
dalam pendekatan-pendekatan teoritik gitu yang ada yang kita biasa dengar, 3 tahun berturut-turut tidak ada impor, maka itu sebenarnya sudah tanda-tanda bahwa negara itu sudah swasembada. Iya. Nah, Apalagi kalau kita sudah ekspor. Tahun lalu aja kita sudah ekspor ke berbagai negara. iya, jangan kita yang justru mengimpor Jangan. negara tetangga seperti Thailand, Artinya ya, Vietnam. impor bukan barang haram, tapi kalau masih ada di sini kenapa? Iya. Kalau nggak paksa-paksa diri kan pasti nggak bisa. Dan itu yang lagi kencang-kencang kami lakukan. Nah, Indonesia apalagi jumlah lahan kita kan cukup luas ya. Tapi kita ada dua hal yang saya lihat yang harus diperhatikan. Pertama adalah masalah climate change, perubahan iklim yang tentu saja mengancam kualitas karena cuaca ekstrim, kita lebih rawan kena banjir, kena kekeringan dan lain sebagainya. Dan kita mau tidak mau juga harus melakukan bisnis agribisnis ini secara sustainable. Ya, menggunakan dan mengelola air untuk irigasi dengan baik dan lain sebagainya. Yang kedua ya itu, kita memang mau tidak mau harus memastikan bahwa kualitas dari lahan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan supaya taruhlah monokultur kan biasanya merusak ya kualitas kalau terus itu saja yang apa yang perlu dilakukan supaya intensifikasi ini bisa dilakukan dengan baik, Pak Mentan. Ini panjang lagi ceritanya nih, Desi. Tapi penting karena ini kuncinya adalah harus sustainability. orang merasa was-was bahwa planet ini lagi rusak. Terjadi anomali cuaca yang luar biasa. Climate change itu membuat cuaca ini unlinear, uncontinuous, unpredictable. Yeah. Oleh karena itu jangan kira besok itu air masih seperti yang sekarang. Siapa tahu hilang. Yeah. Kualitasnya juga Iya. semakin rusak. Intrusi air laut masuk sampai 40 kilo pada dataran rendah, satu pantura bisa bersoal. Kalau gitu litbang harus turun, riset harus turun. Nah, kalau begitu menghadapi semua itu tidak ada lain. Sains, riset, dan teknologi harus menjadi bagian dari solusi. Tidak ada lagi pertanian tanpa artificial intelligence. Tanpa melakukan pencitraan satelit dengan melihat berbagai agroklimaks yang ada. Menghitung pH tanah saja menjadi penting. Tidak perlu kita toncap di situ, tapi menggunakan resolusi satelit yang ada melalui Agriculture War Room yang kami miliki. Agriculture War Room ya, wah ini ruang perang ini, ruang Iya, bertempur. kami punya itu karena kalau tidak begitu kami nggak bisa lihat seluruh Indonesia ini Tapi seperti apa. kerjasama dengan siapa ya, Pak? Kami kerjasama dengan Lapang, kami kerjasama dengan satelit Palapa dan lain-lain. Ada 2 satelit yang terus-terus kita pakai untuk pencitraan. Iya, tentu saja karena luas negara ini sangat besar, spot-spot itu masih sering terjadi blank. Tetapi secara umum 2 tahun ini itu yang sangat membantu. Tata kelolanya harus diolah dengan salah satu bentuk yang paling utama nggak ada lagi tanpa digital, nggak ada lagi dengan hanya dari kunjungan ke satu kunjungan, tidak ada lagi seremonial saja. Tapi secara keseluruhan, gimana kira-kira lahan-lahan yang sudah kritis, memprihatinkan, tapi mana juga yang bisa inilah kualitasnya. Kita kan ada dari Sabang sampai Merauke. Kira-kira mana yang memang paling bagus prospektif ya, yang untuk Itu kita tadi kembangkan. nyambung dari apa yang saya bilang tadi, melakukan mapping terhadap wilayah itu menjadi penting. Kasar-kasarnya Desi, saya punya wilayah namanya provinsi utama, di mana semua konsentrasi, semua kekuatan saya turun di situ. Ada provinsi andalan, di mana hal-hal tertentu itu harus bisa di-booster maksimal di sana. Regular system tetap jalan, tapi ada hal-hal tertentu yang harus di-booster. Wilayah-wilayah tertentu di itu harus diintervensi. Contoh-contohnya? Ya, contohnya mau kelapa, mau apa, karena dia punya resource, sagunya itu hajar. Ya, tapi di provinsi mana saja yang dijadikan Tentu fokus? ada, ini kan 34 provinsi. Iya. Di kita ada, dan saya tidak umumkan. Saya tidak umumkan. Top 5 saja, Pak. Enggak, Sarul. maksudnya gini. Misalnya ada 9 provinsi yang memang harus totali karena dia mempersiapkan beras
atau mempersiapkan pangan utama. Jadi semacam food Sumatera estate. Selatan, Sulawesi Selatan, nggak usah disebut semua lah, seluruh Jawa lah kurang lebih. Karena orang banyak yang mau makan sini. Aku harus mati habis-habisan itu. Tapi ada provinsi yang juga sekarang ini bagus, nggak boleh ditinggalin di Boser. Dari andalan dia bisa masuk ke utama. Ada yang reguler biasa. Nah, itu tentu reguler biasa tidak berarti itu tidak ada, tapi kita mengkonsentrasikan hal lain di situ. Misalnya, ya di daerah tertentu sagu kami akan masuk. Mulai jangan Contohnya kita di makan Papua mie misalnya. semua, mie-nya itu dari gandum, gandum itu dari impor. Ya. Sekarang kita makan mie dari sagu yuk. Nah, itu kita harus masuk. Tetapi kemarin di 2 tahun konsentrasi saya ada di makanan. Sekarang ini pengembangannya harus kita lakukan. Iya. Saya kira begitu deh. Karena Jadi berkaitan juga. mapping itu menjadi penting. Jadi sudah ada ya, Ada. roadmap mapping itu Ada. sudah ada. Iya. Nah, Mapping daerah banjir aja aku punya. dan Berapa daerah- banjir yang ada sekarang ini saya punya. Dan misalnya yang daerah rawa atau gambut yang memang harus diperbaiki dan itu Iya, semua ada iya, ya. Ini iya, harus kita iya, lihat ini. diputuskan. Jadi ada percontohan di daerah gunung di Humbahas, ini caranya menyerang. Ya. Ada daerah yang rawa-rawa yang pH-nya di bawah 4 itu yang berbau besi, belerang itu, ini contohnya. Ada di pulau-pulau ternyata itu. Intervensi bibitnya juga harus main. Wah, jadi pertanian bukan saja masa depan, seharusnya pertanian dari sekarang itu mekanisasi itu sangat penting, teknologi itu sangat penting, science, research-nya, litbangnya itu sangat penting, apalagi negara seperti Indonesia ini. Saya lihat juga Beda-beda. swasembada ini kan ada rencana food estate, nah ini kan yang sedang dibuat. Bagaimana membangun ini semua supaya ya dari sustainability-nya terjaga, dari masyarakatnya juga terbantu perekonomiannya, dari kebutuhannya juga terpenuhi dan lain sebagainya. Kuncinya apa, Pak Kejelasan Menpan, kalau konsep kita- dan program dari pusat. Kejelasan konsep dan program itu tidak bisa jalan tanpa kolaborasi yang kuat dengan provinsi dan kemauan yang serius dari para gubernur. Gubernur bersama menteri akan sama-sama dengan para bupati dan kemudian melatihkan seluruh kekuatan pertanian bersama-sama untuk agresif mempersiapkan konsepsi itu. Ya, istilah kami di situ adalah istilah paksain. Planningnya harus bagus, antusias dimaksimalkan, pakai ilmu knowledge-nya litbang, kemudian pakai tenaga skill untuk mengasistensi, kemudian actionnya itu beragenda 1, 2, 3, agenda intervensi budidayanya, agenda vegetasi 1, pertumbuhan 1, vegetasi 2, sampai dengan paskanya harus main. Berarti PPL harus ada di Kementan penuh. Artificial intelligence saya ada di 7.000 titik, semua kecamatan ada Kosratani saya yang setiap hari Jumat harus melapor ke menteri melalui AWR, Agriculture War Room saya. Dan itu kita coba lakukan. Ini saja belum cukup. Karena bisa saja tantangan-tantangan baru hadir. Oke, tantangan selama ini yang paling berat, yang paling sering dirasakan, yang membuat ini pusing dalam mengelola ini semua. Mau saya apa-apa jujur saja? jawabnya nih? Wah, ya harus jujur Jujur. dong. Importasi. Kalau semua orang mau makan yang instan, yang enak, yang manis, yang buahnya ini, impor aja. Tapi rakyat mau makan apa? Tapi ini kan harus mau tidak mau kerjasama, kolaborasi dengan perdagangan, Iya, dengan impor yang bukan barang lain-lain. haram, Desi. Oke-oke aja. Tapi berapa orang yang dapat untungnya? Kenapa bukan kasih rakyat? Nah, itu yang bikin saya sakit kepala tuh. Tetapi oke lah. Tapi ini sudah disampaikan kepada Presiden dan ini kan Presiden harusnya ada. juga sependapat dengan kita. Tapi kan Tapi begini, kan bagian kalau dari tidak kebijakan juga. Kalau tidak kan kita diganjal juga oleh negara sana. Oke, kalau kau tidak terima saya ini, kau nggak boleh masuk juga di sini. Sawitmu nggak boleh masuk. Jadi apa yang perlu dilakukan untuk itu? Ya kita harus hadapilah itu semua. Ya berarti kan ada kebijakan yang memang harus Ya, bukan hanya kebijakan, karena kan tidak hanya kebijakan negara ini, kemauan bersama, nasionalismenya yang harus hadir gitu loh. Kita mau nggak lihat negara ini menjadi kekuatan terbagus, terbesar dari kemandirian.
maju mandiri, modern itu mau nggak kita wujudkan sama-sama. Iya boleh tersyok-syok lah sekarang, boleh kecut-kecut lah ya apa yang ada, tetapi ini kan nutrisinya juga oke. Tapi kalau mau diserbu dengan cara yang instan, ya udahlah. Kalau masih ada bisa diimpor nggak apa-apa. Tapi kalau mereka juga lockdown karena masalah climate change juga dihadapi, kita makan apa? Kita terbiasa, daging kita terbiasa, tempe kita terbiasa dari luar. Jadi untuk rencana paling tidak untuk tahun 2022 karena kita sudah mudah-mudahan ya dengan vaksinasi dan omikronnya juga bisa terkendali, kita bisa naik naik kelas lagi. Tahun 2020 apa prioritas yang ingin dikerjakan dan target-target yang perlu dicapai? Ya, ketahanan pangan harus menjadi utama. Swasembada menjadi bagian-bagian dari sebuah dreaming, believe it and make it happen. Kemudian don't dream it, just do it. No, we have start with dream again, gitu ya. Kemudian ya tentu saja kolaborasi menjadi sangat penting. Dan siapa lagi mau bantu negara ini kalau bukan, dan petani kita kalau bukan kita semua. Oleh karena itu Kementerian Pertanian nggak bisa sendiri. Kementerian Pertanian harus dibantu oleh semua pihak. Kira-kira begitu. Selama ini cukup dibantu dari misalnya nilai dari 1 sampai 10? Ini, karena Presiden turun terus, cek tiap hari. Aku ditelepon setiap saat itu. Nggak boleh ada yang sedikit bersoal di satu tempat, aku tidak dapat itu. Artinya ya dalam quote and quote dimarahin dengan gaya itulah. Tapi kan saya juga agresif. Tapi ini penting karena sekarang kan sangat sensitif ya pangan ya. Kalau ada sedikit ini harga pangan meningkat dan ini rakyat lah yang susahkan. Mungkin terakhir Pak Syahrul kelihatannya harus buru-buru, tapi transformasi bukan saja dalam sektor pertanian, tapi transformasi dalam tubuh kelembagaan kementerian itu sendiri. Ini sudah dilakukan? Ya tentu saja agenda intelektual dan frame akademik pertanian harus menjadi salah satu bentuk. Kerjasama dengan perguruan tinggi adalah bagian-bagian bertransformasi. Kementan tidak merasa jago sendiri. Bahkan berbagai paradigma harus bergeser dengan kemajuan teknologi. Kan itu menjadi penting, itu yang utama. Dan ini sudah dilakukan? Sudah. Harus. Dan ini lagi kerja. Yang nggak bisa ikut pasti berhentilah di situ. Ya, saya nggak mau sia-siakan waktu yang tersisa ini untuk tidak mencapai sesuatu untuk negeri ini kan. Itu dua. Yang kedua, tata kelolanya harus dikelola dengan benar. Salah satu bentuk yang paling utama nggak ada lagi tanpa digital, nggak ada lagi dengan hanya dari kunjungan ke satu kunjungan, tidak ada lagi seremonial saja. Apa hasilnya? Tidak ada pameran-pameran lagi, tetapi kita langsung bisnis matching, melakukan negosiasi seperti apa kan gitu. Yang ketiga memang perilaku kita nggak bisa sejago sendiri, dibutuhkan sama-sama. Ya dan tentu saja media menjadi sangat penting untuk bisa menjadi energizer dari semuanya. Sekali lagi saya butuh dukungan untuk bisa kerja lebih maksimal. Yang paling sulit di negara ini salah satunya negara ini terlalu besar dan terdiri dari pulau-pulau. Tapi itu aset kita juga justru. Justru makanya itu dia butuhkan energi lebih untuk mengkonsolidasi dan memboster gitu katakanlah dengan seperti itu. Ya kalau kita tidak ada intervensi yang kuat, maka ya termasuk ya tentu saja keterlibatan anggaran dari private sektor, dari perbankan menjadi sangat penting. Dan ya pemerintah tentu dengan keterbatasan memang ada. Ya, saya kira gitu. Apalagi dengan climate change ini negara-negara lain bersoal loh. Berbagai harga-harga akan naik di negara lain. Dan imbasnya tentu akan masuk juga ke kita, ke pertanian. Seharusnya ini peluang bagi kita justru harusnya untuk ini menjadi meningkatkan peluang. ekspor. Terima kasih banyak saya ucapkan dari Desi Anwar ini dalam program Final Notes ya, catatan khusus untuk akhir tahun. Sekali lagi juga acara ini dapat Anda saksikan di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia dalam Final Notes. Dan jangan lupa kita masih dalam suasana COVID-19, jadi masih harus hati-hati, apalagi ada Omikron di ambang pintu, jadi jagalah prokes kita, gunakan masker, rajin cuci tangan, jaga jarak selalu, dan kalau bisa hindari kerumunan. Stay safe, bye-bye.
kasih Anda telah menyaksikan Final Notes Desi Anwar. In association with